warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sri Haryanti MM selaku dosen pengampu mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Teman-teman, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Dita Amelia Pratama dengan nomor induk 22404062 semester 5 dari Prodi Akuntansi Syariah. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas pra ujian akhir semester dengan mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Untuk materi yang akan saya sampaikan di video kali ini yaitu membahas tentang waralaba atau franchise, yang mana kata ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Untuk video lebih lanjutnya kalian bisa simak video berikut ini. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian waralaba dan franchise. Apa sih waralaba itu? Nah, mari kita bedah satu persatu makna dari waralaba. Jadi, waralaba berasal dari kata wara yang berarti lebih istimewa. Sedangkan laba yaitu untung. Jadi, kata waralaba berarti usaha yang memberikan keuntungan lebih. Sedangkan kata franchise yaitu persetujuan atau perjanjian kontrak antara leveransir dan dengan perdagangan eceran atau pedagang besar. Konsep waralaba syariah yang pertama yaitu kerjasama yang adil, yang mana hubungan antara franchisor dan franchise didasarkan pada keadilan dan kesepakatan yang saling menguntungkan, yang mana tanpa adanya unsur penipuan atau eksploitasi. Yang kedua yaitu pelaksanaan bisnis yang mengutamakan nilai islami. Waralaba syariah menekankan praktik bisnis yang halal seperti menyediakan produk dan jasa yang sesuai syariat, memastikan kebersihan dan keadilan dalam transaksi, serta memperhatikan kesejahteraan karyawan dan konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu kontrak bisnis yang sesuai syariah. Kontrak dalam waralaba syariah harus bebas dari unsur gharar, ketidakpastian, riba, yaitu bunga dan maisir. Biasanya kontrak yang digunakan adalah akad syirkah atau kemitraan atau akad ijarah sewa menyewa. Misalnya dalam akad syirkah, pihak franchisor dan franchise sepakat untuk berbagai keuntungan dan resiko berdasarkan proporsi yang adil sesuai kesepakatan. Selanjutnya yaitu prinsip dalam waralaba. Untuk poin yang pertama yaitu ada kejujuran. Semua transaksi harus dilakukan dengan jujur tanpa ada manipulasi atau kebohongan. Yang kedua yaitu keadilan. Pihak diperlakukan secara adil baik dalam pembagian keuntungan maupun tanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada kepercayaan. Franchisor dan franchise harus saling menjaga kepercayaan dan menepati janji atau kesepakatan yang telah dibuat. Yang keempat yaitu tidak ada monopoli. Waralaba tidak boleh menciptakan monopoli atau memanfaatkan posisi dominan untuk merugikan pesaing. Kemudian yang terakhir yaitu ada pembagian keuntungan secara adil. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak. Materi yang keempat yaitu ada kelebihan dan kekurangan waralaba. Untuk kelebihannya sendiri yaitu dukungan dari pemilik waralaba. Pemilik waralaba atau franchisor sering memberikan pelatihan, panduan, dan sistem operasional yang telah teruji, sehingga memudahkan mitra dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya yaitu ada risiko lebih rendah. Karena model bisnis sudah terbukti berhasil, risiko kegagalan relatif lebih kecil dibandingkan memulai bisnis dari nol. Yang terakhir yaitu kemudahan operasional. Sistem yang sudah terstandarisasi dapat memudahkan operasional termasuk dalam hal manajemen, stok keuangan, dan sumber daya manusia. Untuk kekurangannya sendiri yaitu ada biaya awal yang sangat tinggi. Untuk memulai waralaba, mitra harus membayar sejumlah biaya awal yang mencakup pembelian lisensi waralaba, renovasi tempat sesuai standar franchisor, dan persediaan awal. Biaya ini seringkali lebih mahal dibandingkan memulai bisnis sendiri. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada franchisor. Sebagai mitra, Anda harus mengikuti pedoman yang ketat dari franchisor. Hal ini meliputi letak toko, produk yang dijual, strategi pemasaran, hingga harga jual. Batasan ini mengurangi fleksibilitas untuk berinovasi atau menyesuaikan bisnis dengan kebutuhan lokal. Kemudian yang terakhir yaitu resiko reputasi bersama.
Waralaba berbagai merek yang sama di banyak lokasi. Jika salah satu cabang mengalami masalah, seperti layanan buruk atau pelanggan hukum, reputasi seluruh jaringan waralaba dapat terdampak, termasuk cabang yang Anda kelola. Untuk yang keenam, yaitu contoh penerapan dalam bisnis. Di Indonesia, KFC dikelola oleh PT Fast Food Indonesia Tbk yang memegang hak waralaba eksklusif untuk merek KFC. Mereka membuka restoran KFC di berbagai lokasi strategis seperti di mal, pusat kota, dan daerah dengan lalu lintas tinggi. Sebagai franchise utama, PT Fast Food Indonesia juga memungkinkan sub-franchise untuk bergabung mengikuti sistem KFC. Ketujuh, yaitu cara kerja waralaba. Sebagai franchisor, yaitu menyediakan panduan operasional, pelatihan, dan dukungan kepada franchise. Kemudian, franchise membayar biaya awal, franchise fee, dan royalti kepada franchisor sebagai imbalan atas hak untuk menggunakan merek dan model bisnis tersebut. Kemudian, franchise menjalankan bisnis sesuai dengan standar dan panduan yang telah ditentukan oleh franchisor. Di sini terdapat beberapa poin. Untuk yang pertama, yaitu perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba adalah kontrak hukum antara franchisor dan franchise yang mengatur hak, kewajiban, serta syarat-syarat kerjasama dalam bisnis waralaba. Hal-hal yang tercantum dalam perjanjian biasanya meliputi hak penggunaan merek dagang, kemudian durasi kerjasama, royalti dan biaya lainnya, serta ketentuan pelatihan dan dukungan. Kemudian yang kedua, yaitu hak dan kewajiban franchise dan franchisor. Untuk hak franchisor, yaitu menerima pembayaran royalti, mengontrol standar kualitas produk atau layanan, kemudian melakukan audit atau evaluasi terhadap franchise. Selanjutnya, yaitu kewajiban franchisor, yang mana memberikan pelatihan dan dukungan operasional, menyediakan bahan baku atau sistem distribusi, kemudian memastikan perlindungan hukum atas merek dagang. Selanjutnya, yaitu hak franchise, mendapatkan hak untuk menggunakan merek dan sistem bisnis franchisor, mendapatkan pelatihan, dukungan, dan panduan operasional. Selanjutnya, kewajiban franchise, yaitu membayar royalti dan biaya lainnya, mengikuti standar operasional dan pedoman franchisor, serta menjaga reputasi dan nama baik merek. Kemudian, manfaat waralaba untuk franchise. Untuk merek yang sudah terkenal, franchise dapat langsung menggunakan merek yang sudah populer di pasaran. Franchise menjalankan bisnis dengan sistem yang sudah teruji. Kemudian, franchise mendapatkan pelatihan awal dan pendampingan operasional dari franchisor, serta pemasaran seringkali dilakukan secara terpusat oleh franchisor. Yaitu ada dasar hukum, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batili illa takuna tijaratan taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Harlan D. Sanders ketika itu telah berusia 66 tahun dan ia tidak mempunyai apa-apa yang dapat dibanggakan. Satu-satunya harta paling bernilai yang dimilikinya adalah resep rahasia yang diberi nama ayam goreng Kentucky. Menjelang tahun 1956, Sanders berhasil meyakinkan beberapa restoran guna memasak dan menjual ayam goreng Kentucky dan memberi 4 sen sebagai royalti untuk setiap potong ayam goreng yang terjual.
Gembira dengan kesuksesan yang diperoleh, Sanders lalu memuati mobil pickup model 1946 miliknya dengan 50 resep ramuan bumbu dan sebuah periuk untuk ditawarkan kepada beberapa orang yang mau membeli waralaba resepnya. Menjelang tahun 1960, sebanyak 400 buah restoran di Amerika dan Kanada telah menyediakan ayam goreng Kentucky. Dalam waktu 4 tahun, jumlah tempat jualan ayam goreng Kentucky telah meningkat menjadi 650 restoran dengan omset penjualan per tahun bernilai 37 juta US dollar. Saat ini terdapat lebih 10.000 restoran ayam goreng Kentucky di seluruh dunia dengan lebih dari 200.000 karyawan dan omset penjualan per tahunnya lebih dari 8,2 miliar US dollar. Cukup sekian materi yang telah sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.